Kabar buruk datang dari paddock Repsol Honda. Pasalnya, pembalap mereka Marc Marquez mengumumkan untuk absen pada seri balapan MotoGP Mandalika usai mengalami kecelakaan hebat atau high side pada sesi warm up. Marc Marquez sudah kembali ke sirkuit Mandalika usai dilarikan ke Rumah Sakit Mataram, Lombok karena mengalami kecelakaan horor di sesi pemanasan MotoGP Mandalika 2022. Namun Marc Marquez terlihat menggunakan perban yang dibalut pada lengan kanannya. Sebagaimana diketahui, Marc Marquez baru saja menimpa nasib sial saat menjalani sesi pemanasan pada Minggu pagi waktu Indonesia Barat. Pembalap Repsol Honda itu kecelakaan fatal pada tikungan ke-7 yang membuat dirinya terlempar sekaligus membuat motornya hancur lebur. Setelah mengalami insiden mengerikan tersebut, Marquez sempat berdiri dan berjalan. Namun dia membutuhkan perawatan lebih lanjut guna memastikan kondisinya. Marquez pun langsung dibawa ke Rumah Sakit Mataram, Kota Lombok guna pemeriksaan lebih lanjut. Informasi tersebut diumumkan melalui akun Twitter resmi Repsol Honda. Setelah jatuh, Marquez telah dibawa ke RS Mataram untuk pemeriksaan lebih lanjut. Tweet akun Repsol Honda pada Twitter. Akan tetapi saat ini Marquez kembali telah pulang dari rumah sakit. Jika dilihat, dirinya tidak baik-baik saja, sebab terdapat perban yang dibalut pada bagian tangan kanannya. Kondisi Marquez yang tidak fit membuatnya memutuskan untuk tidak menghadiri atau tidak mengikuti balapan di Mandalika. Balapan MotoGP Mandalika 2022 sendiri dijadwalkan berlangsung pada hari Minggu pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, pembalap Repsol Honda, Pol Espargaro dibikin kesal atas keputusan produsen ban Michelin yang membawa ban berusia 4 tahun lebih tua ke Grand Prix Indonesia. Dalam upaya mengatasi suhu panas di Pertamina Mandalika Circuit, Michelin memutuskan untuk membawa karkas yang terakhir kali digunakan para pembalap MotoGP saat berlomba di Thailand pada 2018. Hal ini dilakukan karena Michelin meyakini ban tersebut dapat memecahkan problem yang muncul selama tes pramusim MotoGP Mandalika bulan lalu. Apalagi panasnya cuaca juga tidak berbeda jauh dari Buriram. Alih-alih mengatasi masalah, langkah Michelin itu justru menciptakan kendala yang memusingkan bagi sejumlah pabrikan. Pol Espargaro harus puas menduduki posisi 16. Sementara rekan satu tim Marc Marquez sampai 2 kali terjatuh dan akhirnya menempati start 15, meski naik 1 tingkat lantaran penalti grid Franco Morbidelli. Honda sepanjang musim dingin bahkan tahun lalu mengambil banyak informasi tentang ban, ucap Espargaro. Di sini kami bekerja keras untuk mengenali masalah motor dan mereka memiliki motor yang benar-benar baru di Jerez dan Malaysia yang sempurna untuk ban saat ini. Dan kemudian ada beberapa masalah selama tes. Untuk mengatasi masalah tersebut, Michelin membawa ban berusia 4 tahun lebih tua. Jadi apa yang kami hadapi adalah memiliki satu motor yang siap, motor yang terbaik saya pikir kami miliki di grid dengan ban saat ini. Ban normal tetapi dengan ban berusia 4 tahun. Motor ini tidak dibuat untuk ban itu, ujar Espargaro. Kegeraman Espargaro kian tak bisa ditahan setelah melihat pasukan Ducati yang mampu tampil begitu solid dan kencang. Pabrikan Borgo Panigale berhasil menempatkan 6 pembalapnya dalam 11 besar grid start. Kami melihat Ducati berjuang keras selama tes di sini dan mereka sangat lambat, terutama pada ritme. Tapi sekarang mereka serba kencang sekarang. Saya kira itu tidak adil dalam beberapa hal. Ya, kami bekerja keras di tes pramusim dengan motor baru. Saya pikir, pada ritme kami melakukan pekerjaan yang luar biasa. Kami tidak pantas mendapatkan hasil ini, tambah Pol Espargaro. Saat ditanya apa solusi yang seharusnya dilakukan oleh Michelin, Espargaro menjawab bahwa semua keputusan ada di tangan mereka. Yang pasti bukan dengan membawa ban jadul untuk dipasangkan dengan motor baru. Saya bukan teknisi Michelin. Saya bukan orang yang memberitahu mereka apa yang harus dilakukan. Tapi jika kami selalu berusaha untuk menjadi lebih baik, Anda tidak bisa membawa ban berusia 4 tahun. Itu tidak sesuai dengan situasi saat ini. Tidak apa-apa, kami punya masalah. Kami bekerja untuk memecahkan masalah.
Kami mau memperbaiki situasi dengan motor yang benar-benar baru, bukan dengan ban dari 4 tahun lalu. Pungkas Paul Espargaro dengan kesal. Pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo merasa bahagia usai berhasil meraih pole position di sirkuit Mandalika pada MotoGP Indonesia 2022. Dan kebangkitan Yamaha pun mulai terlihat dari sana. Ya, pembalap Monster Energy Yamaha Fabio Quartararo akhirnya berhasil membawa Yamaha di depan pada rangkaian kualifikasi MotoGP Indonesia 2022. Quartararo sukses meraih pole position di MotoGP Indonesia 2022 yang diselenggarakan di sirkuit Mandalika pada hari Sabtu 19 Maret 2022. Quartararo membukukan catatan waktu fantastis dengan 1 menit 31,067 detik. Rekor tersebut sekaligus menjadi rekor baru untuk catatan resmi lap kualifikasi di MotoGP Mandalika. Menyenangkan sekali bisa kembali ke pole position, ungkap Quartararo. Catatan pole position di Mandalika ini memang jadi angin segar bagi Quartararo sekaligus Yamaha. Terakhir kali juara dunia MotoGP 2021 itu meraih pole position sudah cukup lama, yakni pada bulan Juni 2021 lalu di seri Catalunya, Spanyol. Di samping itu, kerja keras Quartararo dalam menaklukkan sirkuit Mandalika pada kualifikasi tersebut juga membuat Yamaha bisa sedikit tersenyum. Setidaknya bencana di Qatar sedikit terhapuskan dengan momen kebangkitan Yamaha ini. Quartararo sebenarnya masih sedikit dibayangi masalah dengan M1 Yamaha. Beberapa kesalahan juga sempat dilakukan hingga sempat melorot saat sesi latihan bebas ketiga. Namun semua itu dibayar tuntas dengan kerja kerasnya selama kualifikasi dua bergulir. Quartararo cuma butuh 2 kali run untuk membukukan waktu tercepat itu. Saya memiliki kecepatan yang baik sejak latihan bebas keempat, dan kemudian kualifikasi saya melakukan 2 lap yang sangat cepat. Saya sempat membuat beberapa kesalahan, tapi itu sekarang sudah terbayar pada akhirnya, ungkap Quartararo. Dengan mengunci pole position, Fabio Quartararo akan start balapan MotoGP Indonesia pada posisi terdepan pada hari Minggu ini. Quartararo akan dikepung para rider Pramac Ducati, di mana Jorge Martin dan Johan Zarco berada di posisi kedua dan ketiga.